Risma hari ini yang kami hormati Gus Muafik atau beliaunya guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Muafik selaku penceramah pada malam hari ini, dan juga didampingi Gus Nafi. Yang kami hormati Rais MUI Kota Blitar beserta seluruh para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh yang hadir malam hari ini. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Wali Kota Blitar Bapak Haji Sauful Muhyiddin SAI beserta Ibu. Boleh tepuk tangan untuk Mas Imin. Kota Blitar saya beserta jajaran di pemerintahan Kota Blitar. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Blitar beserta seluruh Forkopimda Blitar Raya. Yang kami hormati Bupati Blitar, yang kami hormati Wali Kota Surabaya, yang kami hormati Bupati Nganjuk beserta Ibu, kemudian Bupati Trenggalek, Bupati Madiun, kemudian yang kami hormati Bupati Ponorogo, yang kami hormati Wakil Bupati Sleman, Bupati Pacitan atau yang mewakili, Bupati Probolinggo atau yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Madiun atau yang mewakili, Wali Kota Kediri atau yang mewakili, Wali Kota Pasuruan atau yang mewakili, Wali Kota Batu atau yang mewakili, Bupati Banyuwangi atau yang mewakili, yang kami hormati Inspektur Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Rektor Universitas Bung Karno, yang kami hormati anggota DPRD dari Pemalang, dari Salatiga, dari Sukoharjo dan Cilacap, yang kami hormati Sekda Kabupaten Jombang, yang kami hormati Bakes Bangpol Pekalongan, yang kami hormati anggota PDIP Jawa Tengah, serta Bapak Ibu segenap dan seluruh warga masyarakat dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Risma hari ini yang kami hormati Gus Muafik atau beliaunya guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Muafik selaku penceramah pada malam hari ini, dan juga didampingi Gus Nafi. Yang kami hormati Rais Bung Karno yang ke-55 tahun 2025. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin yang saya muliakan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, yang saya hormati, saya muliakan pimpinan DPR RI Bapak Muhammad Haji Said Abdullah, yang saya hormati, saya muliakan Bapak Romi Soekarno, yang saya hormati, saya muliakan Bupati Blitar Bapak Haji Yanto, yang saya hormati
saya muliakan Wali Kota Surabaya, Bapak Dr. Edi Cahyadi, Bapak Bupati Nganjuk, Dr. Yoris Marhendi. Yang saya hormati, saya muliakan Bupati Madiun, Bapak Haji Hari Mulyanto. Yang saya hormati dan muliakan Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sukiro. Saya hormati, saya muliakan anggota Provinsi Jawa Tengah, Ketua Yayasan Rektor Universitas Bung Karno, rekan-rekan Forkopimda, kota kita dan kabupaten kita, segenap pejabat pemerintah TNI dan Polri, para kiai, para nyai, tokoh masyarakat, para sepuh, ini sepuh, hadirin tamu undangan, pecinta dan pengagum Bung Karno yang saya hormati dan saya banggakan. Kami hormat Bapak Ibu Saudara kita orang melainkan sebagai penjelasan rasa cinta kita dan penghormatan kepada ini adalah cerita bagaimana Bung Karno tetap hidup dalam hati dan sejati. Sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, beliau memimpin dengan jiwa besar, mengarahkan bangsa ini untuk membangun fondasi negara yang kokoh, yang merdeka, yang berdaulat, yang bermartabat. Dan Bung Karno tak hanya menjadi pemimpin politik, namun juga simbol dari kebangkitan jiwa, nasionalisme, dan semangat revolusi kemerdekaan bangsa. Ya, danyang ini itu, mendanyangnya Indonesia. Jadi kalau Bung Karno kan menggali Hasanah Nusantara sehingga jadi Pancasila. Nah, kalau tak galikan dikit mundur ya, mundur tak geduk no, ya ini tak geduk no, tak galikan ke belakang. Jadi Bung Karno itu kalau dalam bahasa orang Blitar danyang, mendanyangnya danyang Indonesia. Jadi orang dulu kalau bahasa modernnya ya founding fathers, pendiri bangsa. Itu Jawane ini danyang. Cuma nek danyang itu biasanya kelas kampung, kelas desa, pendiri desa. Itu danyang. Karena apa? Kita ini jadi khol kayak begini. Ini khol ini. Ini khol ini biasanya kan tradisi kaum muslimin. Ini khol itu tradisi kaum muslimin. Tapi akar bangsanya ada. Makanya khol itu rame terus di mana-mana. Karena akar kebangsaan kita punya tradisi hormat leluhur. Jadi kita ini punya tradisi hormat leluhur. Cuman kalau menyebut leluhurnya itu dangdiang. Kita itu menyebut leluhur itu dangdiang. Makanya kalau ambil belakangnya tok, itu namanya eyang. Nah kalau lurus danyang. Abdurrahman kalau belakangnya tok Rahman. Kalau lurus Durakeman. Abdur Rosyid kalau belakangnya tok Rosyid. Kalau lurus Durasid. Loh, makanya danyang. Nah danyang itu orang tua dulu, jadi dia bukan hantu. Nah oma opa. Kalau orang Arab Syekhun Suyuh. Kalau orang Indonesia terutama di Jawa dulu, nenek moyangnya Bung Karno menyebutnya dangdiang. Makanya orang Jawa di sini menyebut danyang. Nah, danyang ini bukan hantu, mohon maaf. Ini gara-gara males belajar ini. Dikit-dikit hantu. Terus setelah itu
Ya, kamu jangan lupakan para penduduk, sebut dan doakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kamu jangan lupa bahwa orang-orang yang dulu bawa iman kamu doakan. Lho makanya danyangnya Rasulullah. Rasulullah ini duwe danyang itu salah. Rasulullah itu punya danyang di Mekah sana. Yang buka hutan Mekah itu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini yang buka hutan Mekah tadi, dari nggak ada apa-apa ditempatkan anak cucunya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika berdoa kakinya ada tapak kakinya. Itu diabadikan sampai hari ini, nggak dihilangkan. Terus berdoa lah, ini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maka sampai hari ini kita umatnya Rasul diajarkan jangan lupa Nabi Ibrahim. Makanya setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita mesti nyebut kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini wa ala ali Ibrahim nggak pernah, dan yang itu disebut. Nah makanya kita ini mencoba meniru bahwa kita punya pendiri bangsa, Founding Fathers, Bung Karno. Tapi sejarahnya bisa ditafsirkan oleh banyak. Makanya kalau kemudian wali kota dan keluarga besar mau bikin hall secara terbuka, ini pas. Karena apa? Pendiri Indonesia tidak boleh dilupakan. Founding Fathers Indonesia jangan sampai dilupakan. Jangan sampai anak-anak kita ini nggak ngerti. Jangan sampai. Nah, cuman kalau Islam kan itu Nabi belum disebut. Makanya kita diajarkan ziarah kubur. Terus di kuburan kita disuruh mendoakan kan gitu. Makanya ada tahlil, ada yasin, dan diyakinkan orang mati itu nggak mati, masih hidup. La taqulu liman yuqalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun, masih hidup. Orang-orang meninggal itu masih hidup. Makanya harus kita peringati orang-orang meninggal ini di kuburannya, karena kalau enggak nanti makamnya ganti, namanya berubah, kita ini bisa repot. Harus dijelasin. Terus diajarkan karena masih hidup, diajarkan apa? Ila hadrati ila ruhi. Terus Islam mengajarkan orang mati bawakan makanan yang banyak. Makanya Pak Iben menyiapkan makanan banyak, 5.000 tumpeng. Tapi jangan dibawa ke kuburan Bung Karno. Kita makan sendiri biar jadi sodakoh. Makanya kemudian muncul istilah sodakoh untuk memberikan apa? Kiriman kepada orang yang sudah meninggal. Sehingga serodo nyadran klebon kemasukan istilah sodakoh. Maka kemudian ada istilah sedekahan. Sedekah dijalankan jadi sedekahan. Berhubung sing meninggal wis di dalam bumi, maka kemudian juga ada istilah sedekah bumi. Begitu ada makan, kiainya pasti doanya Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Lah kok tiba-tiba setiap ada makanan kiainya datang doanya Allahumma barik lana. Maka kemudian karena burak-balik akhirnya makanan datang, ada yang menyebut barian, ada yang menyebut baritan. Ini menyebut barian, ada yang menyebut baritan. Nah, makanya kita alhamdulillah kita juga diajarkan jangan melupakan sejarah masa lalu. Intinya khol itu apa? Jas merah, kata Bung Karno. Jangan sekali-sekali sampai melupakan sejarah. Tapi intinya orang yang sudah meninggal kita doakan, kita sedekahi. Tadi sudah didoakan, disedekahi. Baru setelah itu kita bicara manaqib atau sejarah orang yang meninggal. Tadi sekilas disampaikan sejarahnya Bung Karno. Tapi Bung Karno ini kelasnya kelas nasional, bahkan kelas internasional.
Bung Karno ini bukan kelas lokal, beliau kelas internasional. Makanya sampai coba jalan ke Maroko sana, itu ada jalan Soekarno. Di Kuba ada, di daerah perang, daerah Pesawar sana ada nama Bung Karno. Bahkan sampean kalau mengaku Indonesia gitu ziarah ke makam Imam Bukhari, orang tahu oh ya Indonesia Soekarno. Bahkan sampai di Mekah ada pohon Soekarno. Jadi Bung Karno ini kelasnya kelas internasional. Karena apa? Karena nation state yang beliau bangun berjejer dengan nation state negara lain. Karena Bung Karno yang pertama berbicara bagaimana membangun bangsa. Ini gimana cara bangun bangsa? Karena bangsa kita ini kan sudah bangsa yang sudah utuh, sudah kuat. Sebagai nation kita ini sudah jalan sebagai bangsa. Kita mengenal bangsa Singasari, kita mengenal bangsa Majapahit. Bahkan bangsa kita bukan bangsa yang main-main. Makanya Bung Karno tidak pernah melepaskan bagaimana menggali masa lalu. Karena kita punya kekuatan untuk bikin bangsa dan negara. Berbicara tentang strategi politik, kita punya kitab Negara Kertagama. Kita punya pelajaran bagaimana membangun Majapahit yang beraneka suku, beraneka ragam. Kita bisa baca dari situ. Jadi kita mungkin sebelum kita baca bagaimana masa lalu Cina, masa lalu Afrika, kita sudah punya masa lalu. Kita punya negara. Tahun 300 kita punya negara namanya Kutai Kartanegara. Tahun 500 kita punya kerajaan Kanjuruhan di Malang, sekitaran Blitar. Tahun 500 dikit kita punya kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima. Di Palembang abad ke-7 sudah ada Sriwijaya. Jadi kita komplit. Ketika Rasulullah lahir tahun 571, kita sudah punya negara. Bahkan ketika dunia luluh lantak oleh Mongolia tahun 1250, sehingga Arab jatuh ke Mongolia, Cina jatuh ke Mongolia, Eropa jatuh ke Mongolia, maka ketika Mongolia mengarahkan armada multinasionalnya ke Nusantara, apa kita takut sama mereka? Enggak. Apa yang terjadi? Kita lawan mereka. Kertanegara motong kupingnya Menji, sehingga mereka mendatangkan pasukan, dilawan oleh ekspedisi Pamalayunya Kertanegara. Hasilnya apa? Mongolia kalah di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang pertama kali mampu mengalahkan Mongolia itu bangsa Nusantara, namanya Singasari. Jadi makanya jangan heran ketika Belanda kok ngajak perang, rampok. Salahnya Belanda itu ngajak perang. Salahnya penjajah itu ngajak perang. Lupa bahwa bangsa ini jago perang. Coba kalau Belanda itu tetap stabil dengan perdagangan, mungkin kita nggak akan merdeka. Belanda itu strategi tetap dengan gaya VOC gitu ya. Terus misalnya dagang, ya rugi-rugi dikit, atau badi-badi dikit, mungkin kita juga masih dengan politik divide and impera. Tapi begitu dia ngajak kelahi, dia lupa bangsa ini dari dulu tukang kelahi. Makanya jangan sekali-sekali kita ngajak kelahi orang Indonesia, habis sampai. Loh ya kan? FPI begitu ngajak kelahi, habis sama bangsa Indonesia. Tadinya aman-aman saja karena gak ngajak kelahi, maka bangsa ini jangan diajak kelahi. Karena begitu sekutu ngajak kelahi di Surabaya, apa bangsa ini takut? Enggak. Dan sebagai catatan, satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang dengan penjajahnya hanya Indonesia. Jadi salahnya Belanda aja ngajak gelut. Makanya kalau di Indonesia ada orang kok dikit gitu, ya mesti kalah mungkin gitu Kang gelut. Surabaya kalah cacak menang cacak. Iya. Makanya kita ini jangan diajak kelahi. Jadi di Indonesia itu jangan ajak kelahi lah. Karena kalau ngajak kelahi nggak ada yang lebih kuat.
Salahnya Belanda itu ngajak kelahi, maka dilawan di Surabaya. Sekutunya diprovokasi ngajak perang. Gitu. Nah, situasi-situasi yang seperti ini kemudian dirangkum oleh Bung Karno. Sejarah masa lalunya seperti apa, bagaimana penghuninya seperti apa, ini terus dunianya seperti apa. Mungkin suatu saat mesti harus ada, kita baca di bawah bendera revolusi itu tulisannya Bung Karno yang luar biasa, yang dirangkum semua. Nggak ada satupun yang nggak dirangkum oleh Bung Karno. Mulai dari gerakan musik ya dirangkum di situ, musik ngakek-ngok aja dipikir sama Bung Karno. Iya kan? Kemudian Islam Sontoloyo sudah dipikir sama Bung Karno. Jadi Bung Karno, Elvis Presley sudah dipikir, Bung Karno pikir. Jadi Bung Karno ini kadang kalau kita baca ini orang memang tidak pernah mikirkan dirinya sendiri. Apa aja dipikir. Makanya ketika Bung Karno itu memikirkan sesuatu yang besar, ini Bung Karno menjadi traffic daripada nation state. Lalu